Selamat malam Pak Tansir dan selamat malam juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Rian Rehan Sapril dengan NIM 1321006 akan mempresentasikan mengenai tugas saya yaitu mereview paper. Dan untuk judul papernya sendiri yang akan saya review adalah Big Data Analytics Using Deep LSTM Networks, a Case Study for Weather Prediction. Jadi paper ini sendiri adalah paper yang dibuat oleh dua orang, yaitu ada Shweta Mittal dan Om Prakash Sangwan. Yang keduanya ini adalah researcher dan juga profesor dari Department of Computer Science and Engineering, Guru Jambershwar University of Science and Technology di daerah Hisar, Haryana, India. Nah, langsung aja. Di untuk pendahuluannya dulu, kenapa prediksi cuaca dibutuhkan? Alasannya ada tiga. Yang pertama adalah prediksi cuaca sangat penting untuk sektor pertanian. Yang kedua adalah pencegahan terhadap bencana alam maupun mengurangi resiko perubahan iklim yang tidak terduga. Nah, lalu alasan kenapa Big Data dibutuhkan dalam melakukan prediksi cuaca ini. Yang pertama adalah Big Data memiliki catatan cuaca dalam jumlah besar dari banyak stasiun pengamat cuaca di berbagai lokasi. Lalu Big Data juga memiliki banyak atribut yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui keterkaitan antar atribut terhadap cuaca itu sendiri. Untuk atribut itu sendiri sebenarnya nggak perlu dipakai semuanya. Jadi untuk melakukan prediksi itu sendiri bisa dipilah maupun dipilih mana saja yang sekiranya cocok untuk melakukan prediksi cuaca. Yang terakhir adalah Big Data sendiri itu memungkinkan pengenalan pola dan hubungan jangka panjang dalam data cuaca yang tidak mudah dilihat. Dan maksudnya di sini adalah bila ada eh, perubahan cuaca misalkan ada di beberapa tahun lalu, nah karena jumlah datanya banyak, jadi bisa saja perubahan cuaca yang sangat ekstrim seperti itu dapat dicatat dan juga dapat berguna untuk melakukan prediksi di waktu yang akan datang. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, memprediksi cuaca akan menggunakan algoritma LSTM dan menggunakan big data. Alasannya sendiri, penggunaan LSTM untuk melakukan prediksi adalah LSTM memiliki struktur yang dapat belajar mengenai dependensi jangka panjang. Atau mungkin lebih mudahnya itu adalah dari anomali atau kejadian-kejadian sebelumnya akan dapat diperhitungkan kembali untuk prediksi yang akan datang. Lalu data cuaca juga merupakan data yang memiliki ketergantungan berdasarkan waktu. Hal itu dapat membantu dalam melakukan analisis pola cuaca yang dipengaruhi oleh kondisi waktu sebelumnya maupun variabel lintas waktu. Untuk big data sendiri, singkat saja, big data adalah sekumpulan data yang besar, kompleks, dan cepat bertambahnya. Untuk karakteristik utama big data, yang pertama adalah volume atau jumlahnya yang banyak, velocity atau jumlahnya terus bertambah, dan variety atau ada banyak jenisnya. Dan big data sendiri yang digunakan di paper ini adalah dataset dari meteorologi yang jumlahnya sangat besar, yaitu jumlahnya sekitar 2 GB dengan kurang lebih 9,7 juta baris data yang terdiri dari 15 tahun data dari eh, Badan Meteorologi yang dicatat itu dari tahun 2000 hingga 2016. Dan data ini terdiri dari 122 stasiun cuaca di wilayah Brasil Tengah. Dataset tersebut memiliki 31 fitur yang dimana yang akan digunakan dalam melakukan prediksi hanyalah 15 fitur untuk melakukan analisis datanya. Nah, untuk kaitannya sendiri menggunakan big data pada prediksi algoritma LSTM yang pertama adalah untuk melatih model LSTM diperlukan jumlah data yang besar agar model dapat mempelajari pola kompleks dengan baik. Pada penelitian tersebut terdapat data yang digunakan yaitu jumlahnya sekitar 9,7 juta baris yang dimana yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan hasil analisis dari model LSTM tersebut. Lalu LSTM itu sendiri memiliki sistem pembelajaran yang dapat dipengaruhi oleh data-data sebelumnya.
Nah, untuk kelebihan big data itu sendiri yang pertama adalah volume data yang besar sehingga dapat meningkatkan akurasi dalam melakukan prediksi. Lalu yang kedua adalah big data itu sendiri mempengaruhi hasil akhir prediksi model LSTM. Dan karena data itu di waktu yang lampau dapat mempengaruhi hasil prediksi di waktu yang akan datang. Lalu dengan volume data yang besar maka dapat melakukan eksperimen, yaitu di mana kita dapat menaikkan atau menurunkan hyperparameternya sendiri. Dan untuk hyperparameter yang akan digunakan itu sendiri pada paper ini adalah optimizer Adam atau Adam optimizer untuk melakukan konfigurasi yang terbaik untuk memberikan hasil prediksi yang lebih akurat. Dan untuk kekurangan big data itu sendiri, biasanya karena jumlah datanya itu sangat banyak, maka memiliki kemungkinan adanya anomali pada saat melakukan prediksi nanti. Lalu biasanya karena jumlah data banyak itu membutuhkan sumber daya yang cukup besar atau untuk melakukan prediksi itu biasanya CPU-nya harus cukup cukup bagus. Maupun untuk waktu pemodelannya juga butuh waktu yang lama dan biasanya juga diperlukan pemilihan data terlebih dahulu agar pemrosesannya dapat lebih baik ataupun lebih cepat. Untuk LSTM sendiri, di sini ada singkatnya arsitektur LSTM, mana di bagian atas ini atau CT1 ini biasanya disebut itu cell state. Jadi saya akan menjelaskan singkat dulu untuk input-inputnya dulu. Jadi ada cell state, lalu di bawah ini ada inputnya. Nah, di sini inputnya ada dua. Nah, jadi untuk yang saya jelaskan yang pertama dulu yaitu pada bagian ini terdapat cell state yang dimana membawa informasi dari masa lampau atau prediksi sebelumnya. Pada bagian ini juga data bisa ditambah atau dikurangi untuk eh, memprediksi di waktu yang akan datang. Nah, lalu di sini ada input. Jadi yang di bawah sini adalah input yang dimana mungkin biasa disebutnya juga itu forget gate. Nah, jadi pada forget gate ini hanya ada dua nilai, itu di antara 0 hingga 1. Dan forget gate ini akan dikalikan dengan atribut cell state yang di atas ini, yang dimana bila forget gate-nya 0, maka informasi di cell state sebelumnya maka akan dihilangkan atau dibuang. Dan bila forget gate-nya memiliki nilai 1, maka cell state-nya akan dimasukkan ke time step yang sekarang atau yang ada di tengah sini. Nah, lalu di bagian sini tuh ada input yang dimana inputnya itu yang utama akan mengarah ke tengah sini, yaitu dimana input itu sendiri mirip seperti input forget gate dan juga akan ditambah dengan input yang sekarang. Nah, lalu di sini pemrosesannya itu sendiri adalah input gate akan dikalikan per elemennya dengan input kemudian ditambahkan ke cell state dan hasilnya akan dijadikan cell state pada waktu saat ini atau disebutnya itu cell state terbaru. Dan lalu yang terakhir ini adalah bagian output gate-nya. Jadi pada bagian ini adalah inputnya sama seperti tadi, seperti input yang saat ini. Nah, lalu yang akan terjadi di sini adalah akan menghasilkan output yang mengatur seberapa besar, mengatur seberapa output yang akan jadi hidden state yang akan dikalikan per elemen. Dan ini akan dibawa terus oleh si conveyor atau cell state ini. Nah, lalu untuk pengujiannya sendiri, di sini akan ditentukan dulu. Jadi yang akan diuji itu sendiri adalah temperatur dan temperaturnya sendiri akan dibagi dua. Jadi akan dilakukan prediksi temperatur 1 jam ke depan maupun temperatur 24 jam ke depan. Nah, lalu untuk menentukan parameter apa yang berguna dari 31 parameter itu di sini terdapat preparation, lalu ada STP atau air pressure, lalu ada maximum air pressure, ada minimum air pressure juga, lalu ada solar radiation, ada temperatur itu sendiri yang dimana akan dimasukkan, ada juga instant dew point, ada
maximum dew point dan juga minimum dew point. Lalu ada relative humidity of air, ada maximum relative air humidity maupun minimumnya. Ada juga wind speed maupun wind direction maupun gas atau kabut. Nah, untuk langkah pertama sebelum melakukan prediksi pastinya akan melakukan pre-processing data. Nah, untuk setelah dipilih atribut-atributnya, lalu akan dilihat dulu apakah terdapat nilai nol atau nilai yang tidak atau nilainya kosong. Atau mungkin disebutnya juga missing value. Nah, jadi setelah dilakukan pengecekan terlebih dahulu, dapat dilihat bahwa untuk nilai yang nolnya itu terdapat pada bagian prep, atau ada di bagian solar radiation maupun di max, di min, dan juga ada di beberapa bagian seperti wind speed dan juga eh, temperatur itu sendiri. Nah, untuk pembersihan nilai nol itu sendiri biasanya akan menggunakan beberapa algoritma dan setelahnya akan dilakukan normalisasi. Nah, untuk arsitektur pemodelannya itu sendiri, jadi 15 parameter tersebut akan dimasukkan dan akan melakukan prediksi dengan 15 parameter tersebut. Dan hasilnya atau outputnya sendiri adalah temperatur. Dan ini adalah untuk hasil dari prediksinya. Nah, jadi untuk prediksinya itu sendiri adalah di sini menggunakan beberapa poin utama. Yang pertama adalah menggunakan hidden neuron yang digunakan adalah antara 10, 20, dan juga 30. Nah, jadi untuk eh, memprediksi 1 jam dan 24 jam itu sama-sama menggunakan 10 hidden neuron, 20 hidden neuron, dan juga 30 hidden neuron. Maupun untuk layernya sendiri itu yang paling sering digunakan adalah 1 layer dan juga 2 layer. Dan ini adalah hasil dari 100 kali iteration atau mungkin disebutnya 100 kali pelatihan. Dan ini adalah untuk hasilnya MAE atau mean absolute errornya untuk yang per 1 jam, dan di sini terdapat runtime-nya atau waktu pelatihan modelnya. Maupun untuk yang 24 jam di sini terdapat untuk MAE-nya di mana terdapat juga runtime-nya atau waktu pelatihan modelnya. Dan bisa disimpulkan untuk MAE-nya sendiri, di mana yang untuk pelatihan model 1 jam ini sendiri memiliki MAE yang jauh lebih kecil dibandingkan MAE yang untuk memprediksi 24 jam ke depan. Nah, lalu ini adalah untuk hasil di mana yang di kiri ini adalah model akurasi yang menggunakan 2 hidden layer. Dan ini adalah perbandingan untuk setiap neuronnya. Jadi di sini akan ditampilkan yang menggunakan 10 neuron, 20 neuron, dan juga 30 neuron. Dan ini dibandingkan dengan sumbu X-nya ini adalah number of iteration atau pelatihannya. Nah, lalu yang sebelah kanan ini adalah untuk perbandingan eh, per hidden layernya. Jadi untuk pelatihan model yang menggunakan 1 hidden layer dan juga 2 hidden layer akan dibandingkan. Dan dapat dilihat dari sini untuk hasil akhir prediksinya itu sendiri yang paling bagus adalah yang menggunakan 2 hidden layer. Dan ini adalah untuk yang hasil prediksi 24 jam. Sama seperti yang sebelumnya, mana di gambar kiri ini terdapat grafik perbandingan di antara penggunaan neuronnya. Jadi ada yang 10 neuron, 20 neuron, dan juga 30 neuron. Dan untuk yang paling baiknya dapat dilihat di sini adalah yang menggunakan 30 neuron. Maupun tabel di kanan ini adalah perbandingan hidden layer. Sama seperti yang sebelumnya, 1 hidden layer dan juga 2 hidden layer. Dan juga dapat dilihat bahwa yang menggunakan 2 hidden layer hasilnya akan lebih maksimal. Nah, jadi ini adalah untuk hasil kerja juga di mana pada percobaan kali ini menggunakan 3 optimizer. Jadi ada Adam, ada RMSPROP, lalu ada SGD.
Dan untuk hasil yang paling optimal di sini adalah menggunakan Adam Optimizer. Bandingkan yang lainnya, tetapi bisa dilihat bahwa dengan Adam Optimizer ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan optimizer lainnya. Nah, lalu untuk kesimpulannya itu sendiri pada paper ini yaitu Deep LSTM Network berhasil diimplementasikan pada data meteorologi selama 15 tahun dengan berbagai konfigurasi yaitu dengan jumlah prediksi menggunakan 3 hidden layers. Lalu penambahan jumlah neuron dalam satu layer tidak terlalu meningkatkan akurasi model. Karena model bisa saja memulai belajar hubungan linear antar atribut saja. Lalu penambahan hidden layer dapat meningkatkan kompleksitas dan waktu komputasi. Lalu untuk hasilnya itu sendiri, hasil yang paling efisien adalah hasil model yang menggunakan 2 hidden layer saja. Dan juga untuk optimizernya itu sendiri dapat dilihat bahwa yang paling optimal adalah Adam Optimizer. Dan juga untuk prediksinya itu sendiri yang paling optimal adalah prediksi jangka pendek atau 1 jam. Yang dimana dengan hasil tersebut dapat dilihat bahwa hasil prediksi 1 jam menghasilkan MAE yang jauh lebih rendah dibandingkan hasil prediksi jangka panjang atau yang 24 jam. Mungkin sekian saja presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya.